Oh enggak. Oke. Halaman 26 Ibu-ibu. Ya wis dibagi itu ya. Sampai buka halaman 26 sudah dibagi bukunya itu. Oh enggak Father. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwan akhwati billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk yang pertama, sesi pertama kita akan bahas yaitu kitab
keindahan dalam musibah atau sakit di halaman 26. Sakit sebagai penghapus dosa dan penyebab ampunan. Berkata Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari 115/10, sesungguhnya suatu musibah jika disertai dengan kesabaran maka mendapatkan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Tetapi apabila tidak disertai dengan kesabaran maka hanya mendapatkan keluhan berupa perkataan atau perbuatannya saja. Ya, ini di dalam Quran kalau Anda pakai clue sabar, maka Anda akan mendapatkan perintah sabar dan bagaimana pahala atau keutamaannya sabar. Ya, karena sabar ini berdasarkan surat 2 ayat 45, surat 2 ayat 153, sabar dan sholat ini sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholat fa innaha, maka sesungguhnya keduanya itu, sabar dan sholat itu, lakabiratun, sungguh-sungguh sebagai perbuatan yang amat sangat berat, illa kecuali khosiin, atas orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat 153, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Karena sabar itu juga termasuk asmaul husna, asma Allah, bahwa Allah maha sabar. Dibuktikan apa? Bahwa hambanya ini, hamba yang diciptakan ini senantiasa berbuat dosa dan mempersekutukan kepadanya, tetapi tetap Allah tidak mengazabnya, ya, tidak segera menurunkan azabnya. Nah, ini karena sabar, Allah itu maha sabar. Jadi semuanya ini sabar, ya. Bukan nanti indah pada waktunya, bukan. Ya, karena itu namanya orang malas. Indah pada waktunya nunggu saja, enggak. Ya, sabar itu ya tetap usaha, ya tetap berdoa, hasilnya tawakal ala Allah. Itu sabar. Ya, sabar. Tapi jika tidak sabar, nah tadi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, termasuk saya dan Anda, alangkah sabarnya engkau di dalam menyongsong siksa. Loh. Ya, itu. Terus keistimewaan agama Islam ini. Keistimewaan agama Islam ini mencakup beberapa hal, dan diantaranya adalah suatu kegembiraan bagi orang yang beriman dan kabar gembira bagi mereka dengan pahala dan keutamaan amalan-amalan mereka, serta Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan mereka atas semua itu. Iya, jadi ini perkara orang muslim, orang Islam itu sebuah kegembiraan. Ada dalam surat 6 ayat 125. Jadi memeluk Islam itu sudah Masya Allah. Ya, jadi orang tua kita menjadikan diri kita Islam mulai dari kecil, itu sudah bersyukurlah Anda dan saya. Karena apa? Akan mendapatkan nanti bahagian dari keilmuan ini. Lalu kemudian dan di dalam dalil berikut,
Dan di dalam dalil-dalil berikut ini terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Karena seperti kebanyakan yang kita ketahui, hampir tidak kita temukan seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah ditimpa penyakit, meskipun berlainan sebab musababnya. Apakah mengenai anggota tubuh seperti nyeri, luka, dan lain-lain, ataukah mengenai urusan hati, perasaan, pikiran, misalnya rasa gelisah, rasa sedih, dan lain sebagainya. Diharapkan agar kita selalu sabar dalam menghadapinya dan selalu mengharapkan pahala darinya. Iya, jadi sabar itu kunci. Ya, ada seseorang wanita dan laki-laki mantan pang datang kepada saya dengan tatonya dua-duanya ada di wajah mereka. Ya, saya bilang, saya tunjukkan pada dalil bahwa tato saja itu sudah dilaknat. Lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memakai tato itu dilaknat. Apalagi tatonya kemudian di wajahnya, lebih dilaknat lagi. Alangkah sabarnya engkau menjadi hamba-hamba yang dilaknat oleh Allah. Itu tato. Lalu orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, katakanlah model orang-orang seperti saya, berdasarkan surat 2 ayat 159, juga dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Alangkah sabarnya orang-orang yang model saya ini, ya, di dalam laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknatnya. Alangkah sabarnya. Jadi harus berbuat, harus berubah. Orang-orang yang dimusuhi, orang-orang yang diperangi oleh Allah. Ya, surat 2 ayat 279, pelaku riba. Alangkah sabarnya mereka menjadi orang-orang yang diperangi dan dilaknat Allah. Yang diperangi dan dilaknat oleh Allah ceramah. Lewat apa? Lewat tulisannya di profil WA-nya, misalkan demikian. Kau sedang dilaknat, kau sedang diperangi oleh Allah. Loh. Alangkah sabarnya. Dan Anda boleh lihat itu clue sabar, nanti Anda akan ketemu buahnya, dan Anda boleh buka tafsir-tafsirnya. Jadi manusia itu diberi kabar gembira dan diberi peringatan. Termasuk diantaranya, alangkah sabarnya engkau sabar di dalam menyongsong siksa. Loh. Ya. Tetapi saya dan Anda tadi sudah dikatakan, kebanyakan yang tidak kita ketahui. Karena seperti kebanyakan yang kita ketahui, hampir tidak kita temukan orang seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah ditimpa. Siapa yang tidak pernah ditimpa rasa sedih, sakit, capek? Mesti pernah. Dan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi bagi mereka yang sedang dilaknat, bagi mereka yang sedang diperangi oleh Allah, bagi mereka yang sedang dimusuhi oleh Allah, bagaimana bisa? Nah inilah, makanya ayo berubah, ayo berbenah, ayo bebersih. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ayo kita tinggalkan itu. Anda main kartu, mudah sampai tinggalkan. Anda mancing, mudah sampai tinggalkan. Ya, Anda zina, mudah sampai tinggalkan. Kan enggak mungkin orang zina terus orang ngeplek, enggak mungkin terus menerus. Tapi kalau yang tadi, yang dilaknat oleh Allah, seperti tato, kan melekat.
Walaupun dia bertobat, nah dia bertobat. Tapi apakah dia terus bertobat padahal iman ini naik dan turun? Lalu orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang dilarang. Lalu orang yang dalam kegilaan, yaitu orang pelaku riba, bagaimana? Ya, ini susah. Mari bebenah. Senyampang masih hayat di kandung badan. Ingat, kita sekali hayat di dunia ini cuma sekali. Ya, hanya sekali. Kalau Anda membaca Quran, orang yang sudah mati pengen sekali hidup di dunia lagi, pengen dihidupkan lagi supaya ia berubah. Tapi dijawab oleh Allah, ribuan kali engkau akan kembali ke dunia sekalipun kau tidak akan pernah bisa berubah. Karena sudah sifatnya manusia. Ketika sudah ditolong oleh Allah, ia lupa pada penciptanya. Artinya apa? Kalau saya dan Anda ditolong oleh orang, maka saya dan Anda cepat melupakan orang yang pernah menolong kita. Sudah sunatullah itu. Makanya agama membatasi diri kita, ingat kebaikan orang. Kalau engkau bersyukur, ingat kebaikan orang. Ya itu. Dan lupakan keburukan mereka. Nah inilah yang harus saya soalnya cepat. Begitu hajatnya sudah terlaksana, ya sudah goodbye. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum. Begitu selesai. Ada perlunya lagi baru ngetok lagi assalamualaikum, begitu. Itulah manusia. Ya. Terus dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5640 dan Sahih Muslim nomor 1992/4 nomor 2572 dari Aisyah radhiyallahu anha bintu Abu Bakar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sayyin yusibul mu'mina hatta atau kami yusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanatun aw khuttat anhu biha khasi'ah. Artinya, tiada suatu apapun yang menimpa seorang mukmin walau duri sekalipun kecuali Allah menuliskannya sebagai kebaikan atau dihapusnya kesalahan. Iya. Jadi apa saja yang menimpa dia, susah, kayak apapun, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan dia mendapatkan pahala dari kesabarannya. Kecuali yang tadi, dilaknat, dimusuhi, diperangi oleh Allah. Tanpa dia berusaha membersihkan diri, bagaimana? Ya, inilah sesat tanpa sadar. Ya, berat nih ya. Anda nanti keluhnya boleh Anda pakai terima kasih, itu ada 4 dalil. Tapi kalau keluhnya syukur, Anda akan punya puluhan dalil. Kalau Anda pakai keluh, ya syukur di dalam Al-Quran, dan di dalam syukur itu tak sama dengan terima kasih. Terima kasih saja yang 3 ayat itu sesungguhnya manusia itu ya tidak pernah berterima kasih. Sedangkan syukur juga begitu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya tak? Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Akan tetapi qalilan ma tashkuru. Sedikit sekali orang yang bersyukur.
Jadi kebanyakan apa? Tidak bersyukur manusia. Jadi sudah sifatnya manusia. Ya, inilah sudah sifatnya manusia. Apabila ditimpa sakit, ia mengeluh kepada Allah, bagus masih. Tapi dengan syarat dia mukmin dan sabar. Tapi jika dia bukan mukmin dan tidak sabar, maka tadi dikatakan di dalam Fathul Bari, ya Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia hanya mendapatkan keluhan berupa perkataan atau perbuatannya saja. Kalau tidak sabar. Ya Allah, aku kok diuji seperti ini, apa salah saya? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah. Kau kasih sakit, penyakit kok tidak selesai-selesai, ya Allah. Loh. Ya, itu. Dan tadi sudah disebutkan oleh Yukra, ya, pembaca, ya, itu adalah bahwa ini penyakit yang menimpa diri maupun menimpa hati. Perasaan anak kita kok nggak lulus-lulus, ya, TA kok nggak selesai-selesai, dipermainkan sama dosennya atau bagaimana, jadi pikiran kita. Ya, itu juga merupakan penggugur dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat itu tadi, kita bukan menjadi hamba yang dilaknat dan bukan pula menjadi hamba yang diperangi atau dimusuhi. Ya itu. Ya, mari berbenah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Lalu kemudian di dalam mutafakun alaih lagi as-sahihan yuk dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5641, 5642 dan Sahih Muslim 1992 dari 4 nomor 2573 dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabi wala nasabi wala taqabi wala hajadi hatta alhami yuhammu illa bukira bihi min sayyiatihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin dari penyakit yang terus menerus, tidak pula lelah dan letih, tidak pula sakit, tidak pula rasa sedih, sampai pada sesuatu yang menggelisahkannya, kecuali dihapuskan darinya keburukan. Ya, lelah, letih karena apa? Bekerja. Tapi dengan syarat apa? Kalau bekerja, hasilnya harus halal. Nek bercampur, lelah letihnya bisa nggak dapat ini? Nggak bisa. Wah, kan berat. Karena apa? Allahu thayyib la yuhibbu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, ini kan berat. Makanya ada hadis Muslim yang menceritakan bahwa ada seorang laki-laki menengadahkan tangannya kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Akan tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, apa yang dia kenakan haram. Bagaimana bisa Allah memenuhi yang haram? Artinya apa? Dia harus berusaha untuk bebersih. Nah, ketika dia berusaha inilah juga dapat pahala dan juga apa? Juga menghapus dosa ketika ia bebersih. Rasul saja orang yang bersih, suci, tidak punya dosa, tapi kok masih sholat. Sudah sholat, kok masih berwudu sebelum sholat.
Harusnya kan tidak perlu, dia sudah dijamin masuk surga, tidak sholat saja mesti masuk surga. Tetapi kenapa dia masuk? Ya, kenapa dia masih mengerjakan yang sunnah-sunnah? Yang wajibnya saja sudah menjamin dia masuk surga, apalagi tambah kenapa ia masih bercapek-capek mengerjakan yang sunnah? Jawabannya cuma satu, ya Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbku? Jadi sebenarnya kita mengerjakan amal semuanya ini untuk diri kita sendiri, untuk beribadah kepada Allah. Apa saja yang menimpa kita. Anak kita sudah umroh tapi belum punya rumah. Sedih tidak orang tua? Sedangkan tetangganya bilang, makanya jangan umroh dulu, punya rumah dulu baru umroh. Ketika kita mengikuti sunnah, tidak ada dalil satupun sampai tunjukkan orang yang umroh atau haji harus punya rumah dulu. Orang mampu dalam perjalanan, tapi dia memaksakan diri untuk itu, sehingga dia ketika haji dan umroh, ya, yang memerlukan dana yang besar, habis uangnya tidak bisa lagi untuk beli rumah. Maka omongin sama tetangganya, sama saudaranya, makanya Mas, beli rumah dulu baru umroh, ya, jangan umroh dahulu, ria loh. Ini sudah wrong. Ya, padahal tadi ketika sedih Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dan dia harus yakin, surat 34 ayat 39, bahwa Allah akan mengganti semua apa yang ia nafkahkan. Sabar menghadapi celotehan orang, sabar menghadapi celoteh bibinya, ya kan? Karena anak-anaknya belum ada yang umroh, sedangkan anak-anaknya sudah punya rumah, walaupun dengan nyicil, walaupun dengan dimusuhi oleh Allah. Loh, mohon maaf ini, karena disebutkan sakit ini bukan perkara sakit fisik saja, tetapi juga sakit hati, pikiran, beban. Nggih. Kalau orang tua yang sudah wafat, terus meninggalkan harta yang masih ada cukup kalau untuk mengibadahkan umrohnya orang tua tersebut. Itu sebelum dibagi waris, boleh si anak yang belum umroh mengumrohkan? Boleh. Kalau haji tidak boleh, karena di syaratnya harus haji dulu. Tapi kalau umroh langsung, berikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita cinta. Yang udah juga boleh begitu? Boleh. Katakanlah ayah saya, ibu saya sudah berangkat haji misalkan begitu ya. Beliau sudah wafat, anaknya mengumrohkan lagi. Boleh. Anaknya menghajikan lagi. Boleh. Gitu ya? Boleh. Walaupun tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat. Ya, silakan buka Bulughul Maram tentang bab haji dan umroh. Silakan buka Bulughul Maram tentang sedekah. Silakan buka Bulughul Maram tentang hutang. Ya Rasulullah, ayahku meninggalkan utang, ibuku meninggalkan utang. Boleh nggak aku melunasinya? Jawab Rasul, tunaikan. Bukan boleh, tunaikan. Sebab menunaikan hak untuk Allah itu tuh lebih utama dari semua. Makanya utang itu ada di atasnya wasiat. Utang itu berada di bawah penyelenggaraan prosesi pemakaman. Utang duluan. Ya.
Lalu haji dan umroh ada di dalam bab haji dan umroh. Ya Rasulullah, boleh tidak aku menghajikan? Nah, boleh. Kata Rasulullah, boleh. Ya Rasulullah, boleh nggak aku bersedekah atas nama orang tua saya yang sudah wafat? Boleh. Boleh. Ya, anak keluarganya. Iya, asal keluarganya. Ini bisa dalam Syafi'iyah untuk badal haji dan umroh tidak demikian. Siapapun boleh. Itu menurut Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i loh ya. Syafi'iyah. Karena apa? Karena faktor dunia, kepentingan. Ya, supaya saya dapat fulus 5 juta. Ya, silakan dalilnya, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa ada seseorang menghajikan atau mengumrohkan orang lain yang bukan keluarganya. Tolong tunjukkan satu saja. Dan di zaman Nabi dan para sahabat, satu orang menghajikan atau mengumrohkan satu orang. Tidak satu orang menghajikan atau mengumrohkan 40 orang. Loh, ini benar, bang, saya ini pelaku. Ya pernah. Karena apa faktor itu? 5 juta sini, 5 juta saya umrohkan, ya toh? 2,5 juta lah, 2,5 juta saya umrohkan 40 orang. Tawafnya cuma 7 kali, kemudian disebut satu-satu. Langkoplak wadil. Iya, dapat ijazah. Lah itu teman saya, tetangga saya ngaji tiap hari, yang bikin ijazah bisa. Enggak, bukan dari Mekah, dari sini. Hanya ditulis bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Wong bapak saya kan juga dapat. Nih bagian pencetakan nih di depan saya. Bikin bisa. Ya, sini tak bikinkan, mau minta berapa sampean? Wes cukup ke saya saja. Wes enggak usah berangkat, 500.000. Sini tak gawekno. Tak stempel no, lho lah enak loh, tulisan Arab barang bahasa Indonesia, wis beres, sampean kok pampang, aku wis haji. Namanya Haji Abdul Kapi, ke Mekah tenepi. Ya, haji ngewadul ke Mekah tenepi. Ya dah, ayo wis gampang. Ya. Munggah haji itu cuma 1 juta, kaji dodok diunggahi. Ya dah, wis munggah kaji. Ya, ada lagi ini tadi ya, karena seperti sakit. Makanya harus berhati-hati saya dan Anda. Ternyata banyak ibadah-ibadah kita ini yang lepas. Ya, karena apa? Karena kurang syarat. Tadi karena masih bercampur. Ya toh? Makanya ketika ada seseorang katakanlah yang pakai tato itu bertobat, jadi penceramah karena dia sudah bertobat. Apa tobatmu dapat sertifikasi seperti hajimu, ya toh? Gitu masalahnya. Maka hendaknya lah yang mereka seperti ini tidak mengerjakannya. Ya walaupun dia pinternya kayak apa, karena dia bertato, dia bawa kitab sucinya setan. Karena dia selalu membawa Majmu' Fatawa Iblisiyah. Ya, kemana-mana dia bawa. Bagaimana dia bisa demikian? Ya, yang semalam kita bicarakan, ya, banyak orang yang seperti itu. Kan saya sudah tobat, ini sertifikatmu. Sebagaimana surat At-Taubah, kan sahabat dapat sertifikasi langsung. Berita turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW tentang pembebasan sahabat-sahabat itu. Lah kita belum. Ya, inilah. Lalu kemudian yuk dalam sahih. Kalau seseorang mempunyai harta yang besar, apakah dimungkinkan dia untuk tetap bersyukur dan bertobat? Nah, Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Syirik pun bisa jika
saya dan Anda berhenti total dari kesyirikan, kan begitu toh. Nah, sekarang ini jika saya terus-terusan bercampur ya, ketaatan iya, bagaimana bisa kalau saya dan Anda tidak menakar? Makanya jangan menakar diri terlalu berlebih. Ya, sebagaimana orang Arab Badui yang menakar dirinya berlebih. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Jawab Nabi, "Belum. Kau belum beriman. Kamu baru Islam." Kalau ini saya katakan kepada panjenengan mesti gembosi sepeda motor saya. Atau bakar sepeda motor saya seperti yang di Sampang. Ya, karena diingatkan oleh gurunya, oleh muridnya. Lalu sepeda motornya dibakar. Ya, nah, ini apa seperti begitu? Karena kita ada dalam surat Hujurat, Al-Hujurat, ya, surat 49 ayatnya 14 dan 15. Jadi menakar diri terlalu berlebih juga tidak boleh. Alasan kita paling enak itu ya itu tadi. Kan saya sudah bertobat. Loh, wis enak. Ya. Makanya ada taubat sepanjang hayat. Ya, ini. Ada lagi pertanyaan yang bagus ya, ahsanallahu ilaik. Terus dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari 5641 dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabi wala nasabi wala hami wala hajani wala azan wala dhami hatta zawkatu yusabuha illa kafarallahu min khotoyahu." Tidak menimpa seorang mukmin dari penyakit yang terus menerus, tidak pula lelah dan letih, tidak pula gelisah, tidak pula rasa sedih, tidak pula penyakit, tidak pula susah sampai pada duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan karenanya kesalahannya. Nah, sejak turunnya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ini, lalu beberapa orang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah," mengangkat tangannya dia, "Ya Rasulullah, doakan agar aku diberi sakit oleh Allah sepanjang hayatku," katanya. Tetapi sakit yang tidak menyebabkan aku menggugurkan kewajibanku kepada Allah, yaitu untuk sholat, untuk puasa. Sejak itu Rasulullah kemudian didoakan langsung oleh Rasulullah, dan orang itu, sahabat itu, diantaranya Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu demam terus-terusan. Sampai demam telung dino wis gini. Ya kan? Ke masjid-masjid. Ini sepanjang hayat mereka bisa mengerjakan segala macam mereka. Karena apa? Mereka bangga bahwa Allah, mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah hendak menggugurkan dosa-dosa, dan itu diijabah. Kira-kira sama saya dikasih sakit gigi terus-terusan kan? Ya. Atau sariawan, ya, sariawan, wih susahnya bukan main. Pokoknya jangan dikasih sakit, minta sampean mesti kan. Tetapi sejak Rasulullah mengungkapkan ini, sahabat minta begitu. Alasannya cuma satu, agar berguguran dosa-dosanya. Alangkah sabarnya mereka. Ya, saya dan Anda tidak bisa. Yes, demam saja wis. Ya, Paramek, Panadol, ya, wis semuanya dong. Kompres kan, ya. Ini. Terus dalam Sahih Al-Bukhari.
Bupati, Nggih, monggo. kalau orang itu minta disembuhkan dari sakit, Iya. itu malah minta disakiti. Nah, betul. Karena tadi yakin Allah tidak menggugurkan dosa-dosa. Ada sahabat sama lihat larangan meminta-minta ya. Ya Rasulullah, sejak saat ini aku berjanji kepada engkau dan Allah bahwa aku tidak akan meminta-minta kepada manusia. Ketika dikasih harta, ya toh, ghanimah dibagikan. Kamu tidak minta? Tidak. Sejak itu tidak mau. Bahkan tongkatnya jatuh sekalipun dia tidak minta suruh orang. Padahal dia membawa beban. Dia tidak pernah minta. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab naik di atas mimbar. Khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, aku memberi si fulan. Tetapi ia tidak mau. Dan aku mempersaksikan bahwa dia tidak pernah mau meminta-minta kepada, dan itu sampai akhir hayat beliau. Dan itu jaminan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak minta-minta kepada manusia, aku jamin dia untuk dengan surga. Loh, ono orang, Pak, Bu, ada cabai dah, mumpul tengah-tengah nyambel ini. Ya kurang cabai. Cabai rawit sedang naik daun, ya. Andi gitu kan, ya tak? Tidak minta-minta. Kira-kira bisa enggak ya? Berat, ya. Ada lagi, nggih. Kalau sakit itu sebagai penggugur, Ya. apakah itu berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya orang Muslim? Ini tadi jawabannya mukmin. Nek non Muslim maka tidak berguguran. Ya, hanya ditangguhkan sampai ia memeluk Islam. Wah, enak dah. Sampai ia memeluk Islam. Karena ada ayatnya surat 2 ayat 161, lalu surat 3 ayat 91. Ya. Lalu kemudian silakan hadis selanjutnya. Nggih. Terus kalau yang membuat kesalahan seperti tadi yang diterangi itu diberi sakit itu ada mengumpulkan. Tadi makanya saya jawab. Kalau ada orang gila sholat, diterima nggak sholatnya? Saya mau tanya. Padahal syarat sahnya sholat apa? Rukunnya sholat Islam, ya dah. Di antaranya apa? Waras, berakal sehat. Lah nek akalnya orang sehat kira-kira ditompo ndak? Wis gitu saja, selesai. Ya, contoh yang sampean sebutkan tadi, pelaku riba. Ya tak? Padahal Anda lihat surat 2 ayat 275. Mereka itu gila. Ya, mereka itu kesurupan dan gila. Kira-kira sholatnya ditompora. Wis gitu toh. Makanya para sahabat itu kan juga dulunya melakukan riba. Maka ketika dilarang mereka langsung berhenti, betul-betul berhenti. Ya, langsung berhenti mereka. Kalau kita kan enggak. Ya, itu kita. Ya. Saya dulu menganggapnya apa? Halah, wong wake orang yang bersifat begini. Begitu alasan saya dulu. Ya, bunga bank itu kecil kok. Kecil. Ya, enggak nyekek kok. Yang enggak boleh itu yang mencekek. Begitu alasan saya dulu. Ya, ternyata begitu 10 tahun, 15 tahun baru terasa. Ya, baru terasa. Nah, inilah. Apalagi ketika waktu itu saya di dunia riba. Lebih dari 10 tahun saya di dunia riba. Ya,
Ada lagi. Termasuk perbuat pelaku bid'ah terus melakukan syirik diberi sakit menggugurkan itu. Kalau bid'ah yang tidak menyebabkan ia keluar dari Islam, nah. Tapi syirik kan tidak berampun. Bedakan lu ya. Orang syirik menyebabkan dia keluar dari Islam enggak? Kalau menyebabkan, dia termasuk orang kafir. Walaupun bajunya baju Islam. Maka sampai buka keluhnya murtad. Ya. Di sana dijawab di dalam surat 2 ayat 161. Orang kafir yang mati di dalam kekafiran. Nah, itu termasuk dalam surat 3 ayat 91. Nah, itu ya. Ada lagi. Ayo kemudian. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5645 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yurid Allahu bihi khairan yusibah minhu." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberi ujian. Iya. Jadi harus diuji iman kita. Surat 29 ayatnya 2 sampai 4. Ya, Al-Ankabut. Makanya kemudian Al-Ankabut laba-laba, iman kita seperti laba-laba atau bagaimana? Lemah. Atau seperti surat 22 ayatnya 11. Iman kita di tepian. Innalillah. Ya, itu. Surat 22 ayat 11. Ya, terus maksud diberi ujian. Maksud diberi ujian adalah hamba itu akan diuji dengan berbagai cobaan, baik itu sakit maupun selain itu. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi pahala dengan jalan itu jika dia bersabar dan mengharapkannya. Iya, syaratnya jika dia bersabar. Wis ngono. Ya. Sabar di dalam apa? Sabar dalam meraih rahmatnya Allah. Sabar di dalam meraih karunia-Nya Allah. Lah nek sabar di dalam menunggu siksanya Allah, beda loh ya. Ya, sabar di dalam laknat Allah kan beda. Ya, inilah. Adalah dua perkara orang yang tidak bisa dinasehati di dalam agama dan di dalam perkara dunia. Kalau dunianya itu berkurang, wis wangel cengkal tuturani. Saya ditanya kakak kandung saya, anak perempuan, dia punya 2 anak perempuan, enggak punya anak laki-laki. Yuk, kamu kan ngerti hukum waris, ya. Tanyain. Ya tak? Saya jawab. Lu masih sisa, enggak ke anakku kabeh. Lalu kepada siapa? Ya dulurmu, saudara laki-laki, baru kemudian saudara perempuan. Saya tunjukkan begitu. Lah kok enak? Loh. Ya tak? Cengkal tuturani, harta tidak mau berkurang. Ya, maksudnya apa? Allah memberikan begitu ketentuan bahwa itu saudaranya. Nek anakmu, kamu sudah mate pletes. Ya, siapa sing dadi wali? Saya bilang begitu. Ya saya. Saya tidak mengharap uangmu. Tetapi hukum wis gini aja, semuanya untuk anak saya tapi kok anakku lah ada apa-apa tulungan. Lho lah enak kok ngono ya. Ngono ku. Menungso kuwi. Ya enggak mau. Ya, inilah manusia. Ya susahnya di situ.
Kalau perkara harta tidak mau berkurang. Ya, nek bertambah iya. Ya, nah ini. Terus kemudian dalam Sahih Sunan Dalam At-Tirmidzi Sahih Sunan At-Tirmidzi 286/2 nomor 1957 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yajalul bala'u bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wala wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Cobaan itu akan selalu menimpa seorang mukmin lelaki dan wanita pada dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah Ta'ala sedang dia tiada kesalahan apapun. Nah, iya. Jadi seolah-olah dia tidak punya salah apa, karena Allah menggugurkan dosa-dosa. Jadi terus-menerus kita ini, wong hidup ini penuh cobaan dan godaan. Ada saja yang menimpa kita. Cuman kita harus tadi, ya bebersih. Sholat saja sebagai bentuk bebersih. Ya, tapi itu tadi. Lalu kemudian dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim 1993/4 nomor 2575 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Ummu As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib. Kemudian beliau bersabda, "Ada apa denganmu wahai Ummu As-Sa'ib atau wahai Ummu Al-Musayyib menggigil seperti begitu?" Dia berkata, "Demam. Allah Ta'ala tidak memberi berkah terhadap sakit demam ini." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubi dubil humma fa innaha tudhibu khadaya bani Adam ka'ayudhibul kiru khabazal hadid." Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan Bani Adam, sebagaimana dihilangkannya karat yang merusak pada besi. Iya. Jadi dalam mencela demam itu sudah kita pelajari di dalam Tibun Nabawi soal demam ya. Terus dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih lagi. Dalam Sahih Al-Bukhari 5660 dan Sahih Muslim 1991/4 nomor 2571 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang menderita sakit demam yang teramat sangat. Kemudian aku usap dengan tanganku dan aku katakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, tunggu, engkau sedang menderita sakit demam yang teramat sangat.' Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Benar, aku sedang terkena sakit demam yang seperti halnya tertimpanya 2 orang di antara kamu sekalian.' Kemudian aku katakan, 'Kalau begitu, bagimu 2 pahala.' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Benar.' Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, 'Ma min muslim yusibuhu ada min maradin fama siwahu illa aqallahu bihi sayyiatihi ka'atah khutut sajaratu waraqaha." Tidaklah dari seorang muslim yang tertimpa penyakit, sakit atau yang semisalnya, kecuali
Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pohonnya. Ya, ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Pada suatu saat ya dipraktekkan oleh Rasulullah membawa ranting kering yang masih ada daunnya, kemudian digoyangkan dengan keras dan daunnya itu berguguran. Maka seperti inilah dosa-dosa digugurkan atas orang-orang yang sakit. Ya, ini Rasulullah memberikan itu. Muttafaqun alaih. Ya, terus maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah bahwa jika sakit yang diterima teramat sangat, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan melipat gandakan pahala baginya. Kemudian ditambah kelipat gandaan itu setelahnya dan berakhir sampai terhapusnya segala kesalahan-kesalahan. Saya mau Anda mengingat kembali, mungkin pernah terjadi pada diri Anda, ya, ketika Anda kesakitan, kemudian Anda berpikir ini masih sakitnya dunia, dan ini kalau masuk neraka. Ya, pernah begitu ya? Contoh, saya ketika ngangkat kerat, sebagian dari yang saya angkat itu bagian bawahnya ada yang lubang, sehingga teh botolnya itu jatuh dan menimpa kaki saya. Sakitnya itu sampai ke ubun-ubun. Waduh, tanpa terasa berbesmili, kemudian berpikir ini ndah Nio, ya tak? Kalau tidak gitu, mohon maaf, ini motor. Ketika di turunan, sedangkan kita lupa apa yang power step-nya kita ya sandarkan, ya jagang, kena kaki kita, ya, nah itu. Ya kemudian ini sakitnya masih begini ya, Dania, neraka. Nah itu tadi. Itu saja berpikiran seperti begitu saja, mohon maaf, berguguran dosa kita. Lu saking enaknya orang. Tadi disebutkan orang mukmin, kalau di sini tadi orang muslim. Loh, ya kan? Tadi intinya sama. Ya. Selama ia ada iman, maka Allah hendak menggugurkan dosa-dosanya. Gitu ya. Nah, terus kemudian dalam Sahih Al-Jami, dalam Sahih Al-Jami 968-2 dan Musnad Ahmad 98-4 66-6 dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shay'in yusibul mu'min fi jasadi yu'dihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyiatihi." Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin pada jasadnya yang menyebabkan dia sakit, kecuali Allah menghapus darinya keburukan-keburukan. Iya. Anda menasehati orang, kemudian orang itu tidak mau dinasehati, kan sakit hati sampean. Ya, bahkan orang itu melawan Anda pada dinasehati bentuk cinta dan sayang, itu saja sudah menggugurkan dosa-dosa. Makanya kalau Anda membuka kitab tinggalkan kenangan sebelum pergi, nasihat itu termasuk mengalir. Ya, mengalir. Ya, terus terakhir tuh, maka bukankah ada keutamaan dan kemuliaan yang dilimpahkan Allah tabaraka wa ta'ala atas hambanya yang ditimpakan kepadanya musibah berupa sakit dan penyakit. iya, ya, saya dan Anda jangan mencontoh sahabat yang minta sakit sepanjang hayat. Belum tentu nanti kita ya bisa sabar. Oke, silakan. Sama orang tuanya.
Ya, karena Anda akan merawatnya kan dengan penuh cinta kasih, ya anaknya rewel kayak apa, ya toh? Nah itu. Nek sampean nggak sabar ya sampean begitu sampean ayun kemudian sampean hantamkan ke tembok begini selesai. Ya kan? Tapi karena sayang dan cinta loh. Apanya nak yang sakit sudah tahu apanya yang sakit, ya toh? Ya. Mau minta apa nanti kalau sembuh? Ayo ke Labbaik ya. Labbaik, ya toh? Untung ngasih Labbaik di Indonesia. Kalau Albaik sampean terpaksa ke Saudi sampean. Ya toh? Albaik ke Saudi sampean. Karena di sini tidak ada Albaik, ya toh? Sampai di sini dahulu. Ya, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum.